Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi pembahasan soal PPK Kemenak moderasi beragama. Jadi teman-teman kemarin ada yang banyak yang tes ya. Ternyata soalnya itu lebih ke aplikatif ya, yaitu tentang pengalaman Pancasila itu banyak sekali. Jadi Kak Furkan bakalan ingatkan tentang butir-butir Pancasila yang harus Bapak Ibu guru atau teman-teman pahami ya tentang seperti itu. Tapi sebelum Kak Furkan ke pembahasan apa materi PPK Kemenak Moderasi Beragama, silakan teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel ini supaya Bapak Ibu guru atau teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan melakukan pembahasan yang terbaru soal-soal PPK Kemenak seperti itu. Langsung saja kita ke pembahasan materinya ya, teman-teman. Jadi kemarin tanggal 12 April ya. Kemarin 12 April teman-teman sudah banyak yang tas ya. 12 April 2023 ternyata soalnya itu mirip ke CPNS ya. CPNS tahun berapa itu ya? 2020 kalau nggak salah ya. Itu tentang Pancasila ya, lebih ke Pancasila. Ini juga di luar prediksi teman-teman ya tentunya, tetapi dikaitkan dengan moderasi beragama seperti itu Bapak Guru ya. Nah, di sini ada butir-butir Pancasila. Ini mengingatkan saja untuk teman-teman ya yang akan tes ya di hari ini itu teman-teman bacalah sedikit tentang butir-butir Pancasila ya. Yang pertama ini yang paling banyak keluar ya kan, ketuhanan yang Maha Esa karena berkaitan dengan agama. Yang pertama ini menyatakan ya kepercayaannya, ya kan, menyatakan. Kemudian yang kedua itu percaya dan iman dan takwa. Yang ketiga mengembangkan sikap hormat menghormati bekerja sama antar pemeluk agama. Jadi antar pemeluk agama ya, ini mirip dengan sila kedua, hati-hati. Sila kedua ini sangat mirip. Cuma kalau di sila pertama itu ada kata agama seperti itu. Seperti itu Bapak Guru ya. Yang keempat, membina kerukunan hidup sesama umat beragama. Pokoknya ada kata-kata agama itu pasti sila pertama. Agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Menggunakan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan. Nah, ini beribadah, ya kan, beribadah itu tidak ada yang melarang. Kebebasan untuk beribadah. Tidak memaksakan satu agama terhadap Tuhan. Oke, tidak memaksakan, aman. Jadi ada 7 butir yang harus teman-teman pahami ya. Kemudian yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat. Oke. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban. Ini warna kulit dan sebagainya. Nah, ini biasanya keluar ya, Bapak Guru ya. Persamaan ras, suku itu kita tidak boleh membeda-bedakan. Semuanya itu adalah sama, ya kan? Kemudian mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Tenggang rasa, ini hormat, ada toleransi ya, ada toleransi itu pasti masuk sila kedua. Kalau dikaitkan dengan sifat aspek-aspek Kemenak ya, ketoleransi, kemudian menerima tradisi, ya itu masuk sila kedua. Oke, mengumumkan sikap tidak semena-mena, ya kan, tidak semena-mena ini ke anti kekerasan, ya kan, anti kekerasan. Ini juga masuk sila kedua. Menjunjung nilai kemanusiaan, kemudian melakukan kegiatan kemanusiaan, menolong seperti itu ya. Membela kebenaran dan keadilan, bagian dari seluruh menghormati. Jadi intinya ada menghormati pasti sila kedua. Kemudian Persatuan Indonesia. Oke, Persatuan Indonesia ini biasanya berkaitan kalau dikaitkan dengan Kemenak ya moderasi beragamanya ya komitmen kebangsaan ya. Komitmen kebangsaan. Ini pasti masuk sila ketiga. Kebangsaan. Ini pasti masuk sila ketiga. Ini persatuan dan kesatuan. Kemudian bersama kepentingan pribadi, di atas kepentingan pribadi. Rela berkorban, cinta tanah air. Nah, ini Pak Guru ya, bangsa dan bangga bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia, mengembangkan persatuan Indonesia, memajukan pergaulan. Nah, seperti ini. Pokoknya tentang bangsa dan negara itu sila ketiga. Lanjut ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Ini mampu kedudukan hak dan kewajiban yang sama, memaksakan kehendak nggak boleh, musyawarah. Jadi intinya ada kata-kata musyawarah itu pasti merujuk ke sila keempat. Musyawarah untuk menjadi mufakat, menghormati, menjunjung tinggi, itikat tanggung jawab. Ya kan, ini tanggung jawab Pak Guru ya.
tanggung jawab. Ini masuk ke sila keempat. Dalam sila dilakukan kepentingan bersama, akal sehat, ya kan, tanggung jawab secara moral. Nah, ini banyak banget Pak Guru ya, mantap jiwa. Di sini memberikan kepercayaan pada wakil-wakil yang dipercayai melaksanakan permusyawaratan, seperti itu. Yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengawal perbuatan yang luhur dan menciptakan sikap yang dengan suasana bergotong royong, sikap adil, keseimbangan, menghormati hak orang lain. Nah, ini mirip ya Pak Guru ya. Hati-hati 2 dan 5 itu sangat mirip. Jadi teman-teman wajib membaca ya butir Pancasila sebelum tes nanti ya. Insya Allah hari ini ada ya yang sesi 1, mungkin bisa membacanya sebentar lah ya. Memberi pertolongan, hak milik usahanya, hak milik tidak boros ya kan, tidak boros, bertentangan dengan merugikan kepentingan, bekerja keras, oke, menghargai hasil karya orang lain. Lah ini menerima budaya, oke, menerima suatu tradisi. Ini sila kelima, ya kan, bermanfaat kemajuan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka kemajuan berkeadilan sosial. Menerima tradisi kemarin masuk sila kelima. Nah, di sini Fit Report 12 April kemarin ya, Bapak Guru ya. 12 April moderasi beragama. Di sini ada soal modifikasi, Kak. Anda diajarkan untuk menjauhi tidak kekerasan. Oke, kekerasan ya. Ini anti kekerasan. Ini bagaimana pendapat Anda? Terus ada studi kasus di sini ya, atau suatu permasalahan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Ini pilihannya, saya tidak menyelesaikan masalah. Ini jelas salah ya. Saya setuju dengan ajaran tersebut. Ini kita lihat ajarannya seperti apa. Kalau baik ya nggak apa-apa. Seperti apa ajarannya kita juga belum tahu ya, soalnya seperti apa. Saya mempertahankan ajaran tersebut. Saya yakin ajaran tersebut. Oke. Jadi gini ya Bapak Guru ya. Kalau saya tidak menyelesaikan, ini jelas salah. Antara 3 ini mana yang poinnya tinggi. Nah, jadi kalau ajarannya katakanlah apa bagus ya, kalau ajarannya bagus ya kenapa enggak, ya kan. Kalau secara poin sih di sini saya mempertahankan ya, ajaran tersebut. Kemudian poin yang berikutnya mungkin saya setuju, baru yakin, baru yang ini yang terakhir. Soalnya kalau mempertahankan itu pasti melaksanakan, ya enggak teman-teman, pasti melaksanakan. Tetapi kalau setuju belum tentu melaksanakan ya. Kalau kita setuju ya setuju, tapi kan belum tentu kita melaksanakan. Dia eksekusi ya kan, bisa eksekusi atau enggak, cuma setuju aja. Aku setuju ya kan. Seperti itu. Jadi lebih ke mempertahankannya. Soalnya mempertahankan itu melaksanakan, benar-benar dilaksanakan seperti itu. Kemudian jika ini juga beberapa tapi ini disebutkan dalam soal cerita ya. Pengertian komitmen kebangsaan ada, bentuk semangat komitmen kebangsaan pada pendiri negara. Komitmen kebangsaan itu intinya mematuhi aturan ya kan, atau taat aturan yang dibuat pemerintah berdasarkan Pancasila dan undang-undang dan hukum yang berlaku tentunya. Kemudian makna komitmen kebangsaan bagi diri kita itu seperti apa? Contoh wujud sikap komitmen kebangsaan, ada cinta tanah air, membela persatuan, rela berkorban. Nah, ini sila ketiga semua ya, sila ketiga. Teman-teman bisa pahami nanti. Contoh upaya menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Ini lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat itu seperti apa? Teman-teman coba pahami. Kemudian negara Republik Indonesia itu satu kesatuan politik, wilayah, pertahanan keamanan, ekonomi, sosial budaya, kategori ilmu keekonomi, seperti itu. Jadi ini beberapa materi yang bisa teman-teman jaga sebagai acuan untuk tes hari ini ya. Ini dari teman-teman kemarin, nanti insya Allah tidak bakal jauh berbeda. Intinya ke pengamalan Pancasila ya. Oke, seperti itu. Semoga nanti yang tes bisa lancar ya. Oke, sekian dari Kak Furqon tentang pembahasan field report ya, yang Kak Furqon dapatkan dari teman-teman yang sudah tes di hari kemarin ya. Intinya seperti itu. Jadi bukan membocorkan ya, ini cuma intinya. Jadi kalau soal jelas tidak tahu, karena di ruangan itu sudah HP itu sudah tidak boleh dibawa dan tidak mungkin moto, mungkin hanya sebatas buram pun itu nggak boleh dibawa keluar ya. Jadi ini teman-teman benar-benar pure menghafal ya, karena soalnya yang beberapa yang ada yang masuk di pikiran lah itu nanti ditemukan di situ. Oke.
Oke, semoga lancar dan lolos ASN tahun 2023 di Kemenak. Mantap jiwa. Kemarin ada yang 128 itu sudah lumayan tinggi ya. Jadi tidak padahal maksimal 180 kalau nggak salah ya. Ini berarti tingkat kesulitan soalnya itu sangat host banget. Jadi dipersiapkan dengan matang. Oke, salam semangat terus dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.